Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul For Love Sake. Film ini akan menceritakan seorang preman yang akan mengajar siapapun. Entah itu wanita, pria, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya akan diajar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film bermula dari adegan kartun seorang gadis kecil bernama Ai yang mengalami kecelakaan saat sedang bermain ski. Untungnya kecelakaan itu dilihat oleh seorang bocah bernama Makoto, dan Makoto pun menyelamatkan Ai. お前お金持ちの子だから助けたなんて思ったら 11 tahun berlalu, Ai tumbuh menjadi siswa SMA yang cerdas. Kala itu ia sedang nongkrong bersama teman-temannya. Di lain sisi, di tempat nongkrongnya ada seorang cowok misterius bertopi yang hendak dikeroyok oleh para gangster. Rupanya cowok itu adalah Makoto, orang yang telah menyelamatkan Ai di gunung salju 11 tahun silam. Ai mendadak teringat kecelakaan itu sesaat melihat bekas luka di dahi Makoto. Kemudian Makoto pun berkelahi dengan para gangster tersebut. Saat musuhnya tinggal 2, tiba-tiba saja Ai mencegahnya. Ia melarang Makoto melakukan kekerasan. Lantas Makoto menarik Ai dan mengutarakan betapa jijiknya dia dengan orang kaya yang sok suci seperti Ai. Bahkan Makoto sampai tega menampar Ai. Dan Makoto pun dibeku oleh para polisi. Usai dibeku, alih-alih melaporkan tamparannya Makoto tadi, Ai yang baik malah memohon polisi untuk melepaskan Makoto. Akan tetapi polisi juga punya aturan, maka Makoto tetap saja dibawa ke kantor polisi. Polisi bilang pada Ai bahwa Makoto akan dimasukkan ke sekolah pembinaan. Singkat cerita, esok paginya, polisi mengantar Makoto ke sekolah pembinaan yang berisi orang-orang beringas. Untungnya saat orang-orang ini hendak menyerang Makoto, inspektur polisi mengabarkan bahwa Makoto telah dibebaskan. Tak hanya itu, bahkan Makoto didaftarkan masuk ke sekolah yang paling bergengsi, yaitu SMA Aobadai. Pak Kepala Sekolah bilang bahwa keputusan ini diminta langsung oleh Pak Satomi, seorang menteri keuangan. Pak Satomi sendiri adalah ayahnya Ai. Setelah dari ruang kepala sekolah, Pak Guru Maeda memperkenalkan Makoto kepada para murid-muridnya. Maeda menyuruh Makoto untuk melepaskan topinya, tapi karena Makoto tidak mau, maka Maeda mencopotnya. Melihat luka di dahinya, Maeda meledeknya seperti Gekko Kamen. Tak hanya itu, Maeda juga memaksa Makoto mengeluarkan tangannya dari kantong. Sesaat setelah Maeda pingsan, Ai kembali ke kelas dan menghampiri Maeda. Saat itu juga Makoto meledek Ai sebagai orang kaya yang sok suci. Mendengar itu, si culun Izumi pun merasa tak terima. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata Izumi ini sudah lama naksir pada Ai. 6 bulan lalu, Izumi pernah menembak Ai, dan waktu itu kelas sudah sepi. Bahkan Izumi mengulangi lagi menembak Ai, dan kali ini di depan teman-temannya. Melihat tingkahnya itu, Makoto hanya bisa merasa jijik. Setelah kelas usai, Ai berharap Makoto bisa memiliki hidup yang layak. Meski telah dibantu Ai, tapi Makoto tetap saja bersikap dingin sambil meledeknya sebagai orang kaya yang sok suci. Tak lama Pak Kepala Sekolah dan jajarannya datang menghampiri Makoto. Pak Kepala ingin mengeluarkan Makoto karena telah memukul guru Maeda. Tapi Ai membela bahwa sebenarnya Makoto punya hati yang sangat baik. Kemudian Izumi bertanya kenapa Ai rela membela sampah seperti Makoto ini. Tak terima dibilang sampah, maka Makoto memprovokasi bahwa Ai pasti sudah jatuh cinta pada dirinya. Lantas Izumi menertawakan pengakuan sepihaknya. Namun tak disangka, Ai mengaku bahwa dia memang mencintai Makoto. Sepulang sekolah, mengetahui Ai mengungkapkan cintanya, Makoto memanfaatkan Ai dengan meminta banyak uang padanya.
Sebenarnya Ai sempat menolak, mengingat orang tuanya telah menanggung seluruh fasilitas dari uang jajannya. Namun karena Makoto memaksa sambil menunjukkan bekas luka di dahinya, maka Ai berusaha menyanggupinya. Keesokan harinya, Ai berniat melamar kerja di kafe karena dia tidak enak jika banyak meminta uang pada orang tuanya. Ini adalah pengorbanan yang besar, mengingat sekolahnya melarang keras muridnya bekerja paruh waktu. Singkat cerita, Ai bekerja di kafe sebagai pramusaji dengan pembawaan yang harus manis dan manja. Maka tak heran jika Ai sering digoda oleh om-om hidung belang. Kebetulan sekali Izumi membutuhkan Ai dan mengetahui semua pengorbanannya itu. Selepas dari kafe, Izumi melaporkan pengorbanannya itu kepada Makoto. Mereka berdua mengunjungi kafe tempat Ai bekerja dan mendapati Ai sedang digoda oleh om-om. Seolah tak peduli, Makoto malah meninggalkan kafe tanpa sepatah kata pun. Di malam harinya sepulang dari kafe, kedua orang tua Ai marah karena Ai diam-diam bekerja jadi pramusaji di kafe. Ternyata orang tuanya diberitahu langsung oleh Makoto tadi sore. Makoto menunjukkan foto-foto Ai sedang bekerja di kafe tadi. Tak sampai di situ, Makoto memeras uang 1 juta sebagai biaya tutup mulutnya. Tentu saja orang tua Ai membayarnya, tapi sebagai gantinya, Makoto dipindahkan ke sekolah Hanazono. Mendengar itu, Ai kaget bukan main, karena sekolah Hanazono adalah sekolahnya para preman. Keesokan harinya Makoto bersekolah di sekolah Hanazono, tempatnya murid-murid berandal. Saat guru sedang mengajar, para murid tak ada satupun yang menyimaknya. Tak lama kemudian, Makoto didatangi oleh salah seorang preman terkuat sekolah yang bernama Gumko. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan peraturan bagi siswa baru di sekolah ini. Bukannya memberi penghormatan, Makoto malah meledeknya. Akhirnya Gumko pun marah. Meski berhadapan dengan perempuan, tapi Makoto tetap tega. Para guru pun takjub pada Makoto yang nekat melawan Gumko. Setelah mengajar Gumko, Makoto pun berlalu pergi. Tadinya anak buahnya meminta izin Gumko untuk membalasnya. Bukannya dendam, Gumko malah naksir pada Makoto. Bahkan Gumko sempat mengedipkan matanya pada Makoto. Melihat itu, Makoto pun langsung mau muntah ke toilet. Sialnya Makoto salah masuk toilet perempuan. Mendengar siswi lain mau masuk, gadis ini pun bersembunyi bersama Makoto di dalam bilik berduaan. Setelah para siswi yang lain keluar dari toilet, gadis ini pun keluar juga dari biliknya. Gadis ini adalah Yuki, si gadis pemurung. Di tempat lain, ada seorang preman Hanazono yang wajahnya terlihat tua, padahal usianya baru 17 tahun. Dia bernama Gonta. Anak buah Gonta mengabarkan bahwa Yuki, cewek incarannya, belakangan ini sering berduaan dengan Makoto, si anak baru. Alhasil Gonta mengutus anak buahnya untuk mencegat Makoto, kemudian membawanya ke suatu tempat. Ternyata Makoto dibawa ke sekolah lagi untuk dikeroyok oleh seluruh anak buahnya Gonta, dan pertarungan pun dimulai. Meski dikeroyok, Makoto yang tangguh tetap mampu menanganinya. Saat hendak menghabisi, tiba-tiba saja Ai datang melerennya. Tentu saja Makoto menghiraukannya, lalu Ai mencegahnya. Aksi pencegahan itu disaksikan juga oleh Yuki dari kejauhan. Kesal karena terus diikuti, Makoto pun hendak pergi. Akan tetapi Gonta, selaku preman sekolah ini, terlihat mencegat Makoto, dan Gonta pun menghantamnya. Usai menghantam, Gonta bermaksud menyapa Yuki, namun Yuki mengabaikannya. Karena hal itu, Gonta hendak melampiaskan kekesalannya lagi. Ai sendiri terus mencoba mencegahnya sebelum pada akhirnya Makoto pun tumbang juga. Keesokan harinya, Yuki menjenguk Makoto di rumah sakit. Tak lama kemudian Makoto tersadar. Makoto memuji Gonta dan bertanya, apakah Gonta merupakan ketua geng sekolah Hanazono? Yuki sendiri mengaku tak tahu soal geng seperti itu. Kemudian setelah Makoto berpakaian untuk pergi, tiba-tiba Makoto dihadang oleh anak buah Gonta karena tadi sempat berduaan dengan Yuki. Alhasil pertarungan pun terjadi.
Di lain tempat, tepatnya di kelas, Gonta terlihat sedang memberikan penyuluhan kepada para anak buahnya. Tak lama datanglah anak buah yang mengabarkan bahwa Makoto telah mengejar kacungnya di rumah sakit. Mendengar itu, Gonta pun melampiaskan kekesalannya. Beralih ke Ai, tiba-tiba dia punya firasat buruk dan memutuskan untuk mendaftar ke sekolah Hanazuno. 今日からこのクラスの一員となります。 Singkat cerita, Ai memperkenalkan dirinya di depan teman-teman barunya yang terlihat begitu liar. Saat Ai duduk, para murid menatapnya dengan sinis. Tapi beruntung pandangan mereka jadi teralih saat Izumi memutuskan untuk mendaftar ke sekolah ini juga. Lalu kacungnya Gumko menghampiri Izumi. Mereka bertanya, apakah Izumi mengenali Makoto? Karena mereka kenal, maka Gumko bertanya, Makoto menganggap Ai sebagai apa? Sebelum Ai mengaku bahwa Makoto adalah pacarnya, Izumi pun berusaha mengalihkan jawabannya. Di lain sisi, Makoto mengungkapkan pada Yuki bahwa alasan dia ke Tokyo adalah untuk balas dendam kepada orang yang telah menghancurkan hidupnya di masa kecil. Merasa Makoto menyukainya karena mau terbuka dengannya, Yuki tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lantas Makoto bertanya kenapa Yuki tiba-tiba berhenti. Yuki mengatakan kalau dia suka dengan Makoto dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata Yuki menyewa kamar hotel dan menyuruh Makoto untuk menemaninya. Melihat Yuki yang begitu murahan, lantas Makoto mengajak Yuki untuk minum miras saja. Di malam harinya saat mencari tempat minum, Makoto dikejutkan dengan sosok wanita yang terlihat sedang mabuk-mabukan. Melihat sikapnya yang sangat gila, Makoto pun bergegas meninggalkan tempat minum itu. Yuki bertanya, mungkinkah dia orang yang telah menghancurkan hidupnya? Ternyata benar, Makoto mengiyakannya. Setelah jalan bareng Makoto, Gumko dan para anak buahnya menghampiri Yuki di sebuah ruangan luas yang ada di sekolahan. Kemudian Gumko mengeluarkan Ai yang telah disekap di dalam karung. Gumko bilang bahwa Ai mengaku sebagai pacarnya Makoto. Mengetahui itu, Yuki cemburu dan melakukan ini. Usai memukul Ai, Yuki menyuruh Gumko untuk menculik wanita tua yang mabuk di kedai miras tadi, karena dia adalah ibunya Makoto. Atas perintah dari Yuki, Gumko pun bergegas mencarinya. Adapun alasan Yuki melakukan tindakan jahat ini, karena tadi Makoto telah lancang karena menolak untuk menidurinya. Di lain tempat, Izumi menghampiri Makoto. Dengan paniknya, dia melapor bahwa Ai telah diculik oleh Yuki. Izumi juga bilang bahwa Ai selama ini bermaksud menebus kesalahannya pada Makoto di masa lalu. Mendengar itu, tentu saja Makoto bilang bahwa bukan Ai lah yang menghancurkan hidupnya. Meski begitu, Makoto tetap tak peduli dan akan pergi begitu saja. Namun Izumi membungkuk sambil mohon agar Makoto mau menyelamatkan Ai. Pada akhirnya Makoto menyanggupinya, tapi Makoto takut kalau Ai akan makin jatuh cinta padanya. Izumi mengaku tak mengapa, karena yang terpenting bukanlah cinta Ai, melainkan keselamatannya. Singkat cerita, sebelum masuk gedung demi menyelamatkan Ai, Makoto disegat oleh Yuki. Yuki akhirnya mengungkap bahwa ketua geng sekolah Hanazuno yang sebenarnya adalah dirinya. Yuki bercerita bahwa dia adalah anak yang lahir tanpa ayah karena ibunya adalah seorang pelacur. Yuki tumbuh dalam kesepian karena memang ibunya jarang pulang. Kalaupun pulang, ibunya yang mabuk malah selalu memukul Yuki. Pada suatu hari, Yuki nekat membunuh pacar ibunya yang hendak melecehkan dirinya. Alhasil polisi pun menangkap Yuki. Namun karena ada bos Yakuza yang kasihan padanya, maka Yuki pun diadopsi oleh bos Yakuza itu. Dan cerita tentang Yuki pun berakhir saat mereka telah berada di ruangan penculikannya Ai. Meski kisahnya tragis, tapi Makoto mengaku tetap akan tega mengajar Yuki dan semuanya. Ai sendiri digantung dan menyuruh Makoto meninggalkan dirinya. Ai juga membongkar bahwa Gumko hendak menculik ibunya Makoto. Karena sudah membongkar rencananya, lantas Yuki pun melakukan ini. Kemudian Yuki menunjukkan sebotol air keras kepada Ai. Yuki menyuruh anak buahnya untuk mengguyur wajah cantiknya Ai dengan air keras itu. Tentu saja Makoto pun tak tinggal diam. Di tengah keributan itu, Yuki membawa Ai ke atas gedung.
Dan setelah Makoto mengejar para cewek-cewek itu, dia pun langsung disambut oleh Gonta dan anak buahnya. Alhasil keributan pun berlanjut lagi. Setelah melumpuhkan anak buahnya Gonta, kini Makoto akan melakukan tanding ulang melawan Gonta. Makoto mengalami kekalahan yang telak. Lantas Ai memohon pada Gonta agar jangan mengejarnya lagi. Kemudian Ai pun memeluk Makoto sambil berkata bahwa Makoto adalah pahlawan baginya. Melihat kemesraan itu, Yuki pun sangat marah. Setelah itu Yuki menyuruh Gonta untuk mengejarnya lagi. Kemudian, melihat luka di dahinya Makoto, Gonta langsung meledeknya mirip Gekko Kamen. Jadi sejak kecil, setiap ada orang yang meledek lukanya mirip Gekko Kamen, Makoto langsung seolah-olah menjelma menjadi binatang yang buas. Meski lawannya Gonta, ternyata ledekan itu masih mampu menjadikannya hewan buas. Melihat itu Yuki pun bermaksud menolong Gonta. Meskipun terluka parah, Makoto masih mampu menangani Yuki. Saat hendak menusuknya, tiba-tiba Ai mencegahnya, lalu Ai pun tumbang di pelukan Makoto. Kemudian Makoto menyuruh Izumi membawa Ai ke rumah sakit. Sedangkan Makoto mau pergi dulu entah kemana. Di lain sisi, Gumko yang hendak menculik ibunya Makoto mendadak menerima laporan bahwa Yuki dan Gonta telah dikalahkan oleh Makoto. Karena geng jahat sudah musnah, maka Gumko resmi memutuskan untuk kembali menjadi gadis baik dan polos. Beralih ke sang ibu, Makoto tiba-tiba mendekati ibunya dari belakangnya yang hendak bundir di rel kereta api. Kemudian Makoto mengungkapkan bahwa dia adalah putranya yang dulu ditinggalkan sejak kecil. Jadi dulunya mereka adalah keluarga yang harmonis. Namun pada suatu hari, ibu Makoto mendadak jadi stres karena ayahnya pergi entah kemana. Kembali ke masa sekarang, saat keretanya mendekat, sang ibu tiba-tiba ingin membatalkan niatnya. Namun Makoto tetap ingin mati bersama ibunya. Pada akhirnya, sang ibu memohon sambil menyebut nama Makoto. Usai menyelamatkan ibunya, Makoto bergegas meninggalkan ibunya demi menemui Ai. Ai sendiri masih terbaring lemah di rumah sakit sambil ditemani oleh Izumi. Kembali ke Makoto, saat hendak berjalan ke rumah sakit, tiba-tiba ada orang asing yang menikamnya dari belakang. Ternyata dia adalah Pak Guru Maeda yang mau membalaskan dendamnya. Tapi Makoto membiarkannya kabur. Meski darahnya terus mengalir, Makoto tetap berupaya keras berjalan menuju rumah sakit. Setibanya Makoto di kamarnya Ai, Izumi langsung tahu diri dan langsung pergi. Usai Izumi pergi, inilah pertama kalinya Makoto yang memeluk Ai duluan. Saking kagetnya, Ai sendiri menganggap bahwa dirinya mungkin sedang bermimpi. Mendengar itu Makoto pun ikut tersenyum dan film pun berakhir. Dan film ini ditutup dengan adegan kartun seperti di awal film tadi. 一番でっかい別荘の子だろ。おんぶしてやるから。それから、このことは秘密だぞ。 Makoto bilang begitu karena sebenarnya Makoto memang telah lama mencintai Ai. Makoto bukanlah tipe lelaki yang bisa mengungkapkan cintanya, tapi dia senantiasa membuktikannya dengan perbuatannya. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.